Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 November 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kesal tak kunjung diperbaiki, sopir angkot tanam pohon pisang di jalan rusak Wara Ambon. Sejumlah sopir angkot yang tergabung dalam gerakan sopir Merdeka atau Gersang, Kota Ambon, melakukan aksi protes dengan cara menanam pohon pisang di ruas jalan kawasan Wara, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 27 November 2023. Aksi protes itu ditujukan ke pemerintah kota atau Pemkot Ambon karena dinilai sengaja membiarkan kerusakan jalan Wara terjadi dalam waktu yang lama. Ketua Umum Gersang Ambon Jainal Uar mengatakan, sebelumnya Gersang melakukan hal yang sama di ruas jalan kawasan Kebun Cengkeh, Kota Ambon. Pemerintah melalui Dinas PUPR kemudian mengambil langkah cepat dengan memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Pemerintah juga berjanji akan mengerjakan jalan-jalan rusak yang masih terjadi di ruas jalan Kebun Cengkeh hingga Stain. Namun realisasinya hanya terlihat di kawasan Amalatu dan Lorong Putri Stain. Sementara di Wara tidak disentuh hingga hari ini. Padahal kerusakan jalan di Wara sudah sangat memprihatinkan dan berpotensi terjadinya kecelakaan. Untuk itu Gersang mengambil langkah tegas dengan cara menanam pohon pisang di area jalan rusak sehingga pemerintah bisa segera memberikan perhatiannya. Kedua kali. Lalu jilid pertama itu sudah pertemuan dengan DPR Provinsi, dengan PU Kota sama PU Provinsi. Persoalan jalan dengan persoalan jembatan dengan persoalan selokan yang ada di Kebun Cengkeh Stain. Hasil pertemuan salah satu Dinas PUPR dia menyatakan di hasil pertemuan itu bahwasanya selesai kerja jalan yang ada di Amalatu sama Lorong Putri baru diperbaiki dari Wara sampai di Kebun Cengkeh sampai di Kebun Cengkeh. Tapi dengan hasil pertemuan itu sampai saat ini kita teman-teman supir dan saya sebagai ketua umum Gersang rasa dibohongi oleh pemerintah Kota Ambon. Kami Stain segera diperbaiki dari Kebun Cengkeh sampai di Stain. Hari ini aksi untuk jilid kedua kali. Lalu jilid pertama itu sudah Tribuners, ini respon Bodewin Watimena terkait aksi protes jalan rusak, sebut ganggu ketertiban masyarakat umum. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menyayangkan adanya aksi protes dari sopir angkot dengan cara menanam pohon pisang di atas badan jalan kawasan Warastain, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 27 November 2023. Menurutnya pemerintah kota atau Pemkot Ambon prinsipnya tidak anti terhadap kritik. Namun kritik yang dilakukan jangan sampai mengganggu kepentingan dan ketertiban umum masyarakat. Menurutnya kerusakan jalan di kawasan Kebun Cengkeh Stain sudah masuk dalam agenda perbaikan oleh pemerintah.
Dinas PUPR Kota Ambon dan Komisi 3 DPRD Kota Ambon pun sudah membahasnya secara bersama. Anggarannya telah ditetapkan untuk perbaikan di tahun ini. Hanya saja, Dinas PUPR harus memperbaiki drainase lebih awal agar ketika musim penghujan, air tidak lagi tergenang di badan jalan. Dengan banyaknya air di badan jalan, ini akan membuat usia jalan tidak akan bertahan lama. Prinsipnya, lanjut Bodewin, Pemkot memberikan ruang untuk masyarakat memprotes, tapi jangan sampai hal itu kemudian mengganggu kepentingan dan ketertiban umum. Diberitakan sejumlah supir angkot yang tergabung dalam gerakan Sopir Merdeka atau Gersang Kota Ambon melakukan aksi protes dengan cara menanam pohon pisang di ruas jalan kawasan Wara, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 27 November 2023. Aksi protes itu ditujukan ke pemerintah kota atau Pemkot Ambon karena dinilai sengaja membiarkan kerusakan jalan Wara terjadi dalam waktu yang lama. Saya sudah bilang berkali-kali kami tidak anti kritik, tapi menanam pisang ini kan mengganggu arus lalu lintas. Padahal wilayah ini sudah masuk dalam agenda untuk perbaikan. Ya, kami sudah Dinas PUPR Kota Ambon dengan Komisi 3 DPRD Provinsi sudah berapat dan kami semua sudah anggarkan tahun ini untuk perbaikan jalan-jalan berlubang di Kota Ambon. Ya, kita bikin di Lorong Putri. Waktu mau aspal ini ada persoalan karena saluran air ini yang menyebabkan jalan ini rusak. Karena itu Dinas Teknis PUPR ingin menyelesaikan persoalannya dulu, saluran airnya baru diaspal. Kan seperti itu. Kalau kita aspal hari ini tutup, besok juga pasti rusak lagi. Itu persoalannya, tapi pastinya bahwa anggarannya ada untuk tahun ini kita perbaiki. Begitu ya. Hampir 20 tahun, Pak. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. KMP Garda Maritim 5 bakal angkat kaki dari Maluku. Para sopir mengaku keberatan. KMP Garda Maritim 5 dikabarkan bakal angkat kaki dari perairan Maluku sebelum Natal dan Tahun Baru 2024. Kabar tersebut santer dibicarakan oleh pengguna layanan kapal milik PT Multiguna Maritim itu. Terlebih para sopir truk yang rutin menggunakan layanan untuk mendistribusikan barang dari Kota Ambon ke Namlea dan sebaliknya. Dikonfirmasi Kapten KMP Garda Maritim 5 M. Mustafa membenarkan kabar tersebut. Meski begitu, tidak dijelaskan alasan kapal yang telah beroperasi rute Ambon-Namlea sejak 2020 itu memutuskan keluar dari Maluku. Ditemui di kawasan Pelabuhan Galala, sejumlah sopir mengaku kaget mendengar kabar tersebut. Bahkan tidak sedikit yang berharap hingga menolak rencana KMP Garda Maritim 5 itu. Seorang sopir truk Roy mengaku akan susah jika kapal Garda Maritim kalau sampai pergi. Untuk itu dia berharap sangat Garda Maritim tetap bertahan. Serupa dengan itu, sopir angkot lainnya bahkan berencana datang ke kantor PT Multiguna Maritim cabang Ambon untuk menanyakan perihal tersebut. Menurut sopir truk bermuatan sembako itu, KMP Garda Maritim sangat memudahkan kerja distribusi barang. Terlebih layanan KMP Garda Maritim 5 sangat optimal dalam pelayanan, mulai dari dermaga selama pelayaran hingga turun dari kapal.
Hadir dengan layanan prima, para sopir truk tolak KMP Garda Maritim 5 keluar dari Maluku. Tak sedikit harapan agar KMP Garda Maritim 5 tetap melayani rute Ambon Namlea pulang pergi. Tak hanya harapan, para sopir truk selaku pengguna layanan reguler kapal milik PT Multiguna Maritim itu bahkan menolak KMP Garda Maritim 5 keluar dari perairan Maluku. Menurut mereka, kapal jenis Roro itu hadir sejak 2020 dengan layanan prima, mulai dari pelabuhan keberangkatan selama pelayaran hingga kapal bersandar di pelabuhan tujuan. Sopir truk Ones mengatakan salah satu yang menjadi unggulan layanan adalah disiapkan 2 kamar khusus bagi para sopir berkapasitas 64 orang. Kamar itu khusus dilengkapi dengan tempat tidur berukuran 1,90 x 90 cm. Kamar mandi juga bersih dan air mengalir tak henti. Dan kapal ini juga full AC. Ditambahkan, awak kapal mulai dari ABK hingga kapten aktif mengecek kondisi penumpang. Berdasarkan kondisi itu, dia pun tegas menolak Garda Maritim stop operasi di perairan Maluku. Direncanakan dia dan para supir lainnya akan mendatangi kantor PT Multiguna Maritim cabang Ambon untuk menyatakan penolakan. Dikonfirmasi Kapten KMP Garda Maritim 5 M. Mustafa membenarkan kabar tersebut. Meski begitu, tidak dijelaskan alasan kapal yang telah beroperasi rute Ambon Namlea sejak 2020 itu memutuskan keluar dari Maluku. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. DPRD Maluku bakal usulkan 3 nama calon penjabat Gubernur Maluku ke Kemendagri. DPRD Provinsi Maluku bakal usulkan 3 nama calon penjabat Gubernur Maluku ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pengusulan 3 nama itu akan dipilih dari total 5 orang yang mendaftar. Ketua Panja Calon Penjabat Gubernur Maluku Yance Weno mengatakan, usulan itu harus dilakukan agar tidak ada kekosongan jabatan saat masa tugas Gubernur Murad Ismail dan Wagub Barnabas Orno berakhir 31 Desember 2023. Pihaknya akan mengusulkan nama sebelum 6 Desember 2023. Nama dari 5 nama ini oleh anggota DPRD Provinsi Maluku dan selanjutnya. Kami berikan batas waktu sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 yang merupakan hari terakhir. Rencananya DPRD Provinsi Maluku akan melakukan paripurna 3 nama tersebut pada 30 November 2023 mendatang. Diketahui total hanya 5 orang yang mendaftar pada tahap pendaftaran calon penjabat Gubernur Maluku di Panitia Penjaringan DPRD Provinsi Maluku. 5 orang yang mendaftar tersebut yakni yang pertama Profesor Dr. M.J. Sapteno, jabatan Rektor Universitas Patimura Ambon. Kedua, Profesor Dr. Zainal Abidin Rahawarin sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon. Ketiga, Mayor Jenderal Domingus Pakel sebagai Deputi Bidang Operasi Keamanan Cyber dan Sandi. Keempat, Dr. Randa Olivia H. Salampesi atau Latokonsina sebagai Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas HAM. Sementara pendaftar terakhir yakni Dr. Randus H. Jufri Rahman MSI sebagai staf ahli Menpan RB di bidang pemerintahan dan otonomi daerah Republik Indonesia. DPRD masih akan membahas ke-5 nama tersebut untuk selanjutnya dipilih 3 nama untuk diusulkan ke Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Mengingat batas terakhir pengusulan nama ke Mendagri pada 6 Desember 2023. Ya, tahap selanjutnya dari hasil rapat panja di sore hari ini kita akan memilih 3 nama. Dari 5 nama ini
oleh anggota DPRD Provinsi Maluku, dan selanjutnya kami diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 yang merupakan hari terakhir. Kita sudah harus mengusulkan 3 nama calon pejabat gubernur Maluku, usulan DPRD Provinsi Maluku kepada Menteri Dalam Negeri. Insya Allah dari hasil rapat tadi, kita berencana tanggal 30 November kita sudah paripurna untuk menentukan 3 dari 5 nama. Nah, tanggal 30 ini nanti akan kita konsultasikan lagi dengan pimpinan DPRD. Mudah-mudahan tidak lagi ada agenda ya DPRD, tapi kita berencana sampai dengan tanggal 30 kita sudah harus menyelesaikannya. Supaya kira-kira sebelum tanggal 6 kita sudah mengantarnya kepada Menteri Dalam Negeri. Saya kira itu penjelasan. Masih dari Kota Ambon, Tribuners jaga iklim 800 bibit mangrove ditanam di pantai Waiheru, Ambon. Karang Taruna Desa Waiheru bersama sejumlah stakeholder menanam 800 bibit mangrove di pantai Perumnas Blok 4 Desa Waiheru. Ketua Karang Taruna Desa Waiheru Arisman mengatakan, dari 800 bibit mangrove, 500-an bibit diperoleh dari Lantamal 9 Ambon. Sementara sisanya dicari langsung ke dalam hutan mangrove atau bibit alami. Selain menanam mangrove, pihaknya juga mengedukasi warga sekitar untuk merawat dan memelihara hutan mangrove. Mengingat ke depan mangrove akan jadi pertahanan terakhir dalam menangkal arus laut atau angin laut yang kuat. Arisman berharap kegiatan ini bukan hanya sekedar penanaman sekali dan sebatas postingan di media sosial saja. Namun ini menjadi awal dari pergerakan konservasi menjaga hutan mangrove. Adapun sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yakni Lantamal 9 Ambon, Anak Pesisir, Lestari Ambon, Pepelingasih, dan lainnya. Kami apa itu Maluku? Apa itu? Ada muka, ada muka. Betul. Satu dari bermula, tolak sekolah, sembunyi hidup baik. Lewat karya seni, komunitas Akart dan Remas Kapaha galang dana untuk Palestina. Komunitas Akart yang bergerak di bidang seni bersama Remas Masjid Jami Al-Ukhwa Kapaha Ambon galang dana untuk Palestina. Galang dana itu dibuat dalam bentuk pelelangan lukisan hasil karya seni komunitas Akart, celengan Gaza, kotak donasi, dan kris. Ketua Remas Masjid Jami Al-Ukhwa Kapaha, M. Iqbal BSA mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan prihatin terhadap rakyat Palestina yang terus menderita akibat konflik. Kegiatan ini bukan dibuat seakan-akan untuk pamer, namun karena dilihat dari sisi kemanusiaan. Menurutnya sekitar 20 lukisan yang akan dilelang. Selain itu ada juga baju dan 10 buah shawl. Dia mengakui lukisan yang dibuat komunitas Akart dominannya lukisan anak-anak, sebab banyak anak-anak yang kena dampak dari konflik itu.
Dijelaskan dari donasi yang terkumpul akan disalurkan ke Palestina dengan bekerja sama bersama Baitul Mal Hidayatullah atau BMH. Live ada banding harga 1,5 ini karena adanya masalah tentang kemanusiaan di Gaza. Ini yang sangat prihatin yang menyentuh ketompu hati sampai pada saat hari ini kami bikin acara. Fungsi acara ini bukan ketong bikin seakan-akan bahwa ketong mau pamer bahwa ketong bisa bikin acara yang seperti itu. Tapi bagaimana ketong bicara tentang kemanusiaan. Walaupun sedikit yang nantinya ketong dapat ataupun lebih, insya Allah itu full 100% kita akan sumbangkan ke Palestina. Penggerak untuk kegiatan ini yang pertama adalah akad. Akad ini komunitas seni yang bergerak di bagian lukis, pokoknya apapun itu seni yang berdomisili itu di dalam kampung Kapaha. Nah, kemudian di balik ini dia bersanding dengan remaja masjid untuk melakukan kegiatan ini sampai bisa terselenggara. Nah, komunikasi untuk sampai terselenggaranya ini ketong sampaikan ke pihak kelurahan. Artinya dengan isu-isu ini kan ketong hindari jangan sampai ada. Kebanyakan orang juga mengetahui bahwa ini ada aksi yang nantinya berjalan. Cuman sebenarnya ini sudah ketemu aksi dalam gang sudah nih. Dalam bentuk pelelangan nantinya malam insya Allah. Yang sekarang dong saksikan ini adalah talk show. Ini kebetulan satu pemateri Pusat Hati yang Kebun tidak hadir terhalangan. Kemudian kau sungguh kejam dan keji. Kau membinasakan saudara-saudaraku. Kau hancurkan kebahagiaan mereka. Kau cabut hak-hak mereka. Kau membunuh ibu-ibu, anak-anak, bayi-bayi yang tak berdosa. Apa salah? beda dengan kalian sebelumnya, ini special edition langsung dari Sauki. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Indahnya toleransi umat lintas agama di Ambon sambut perarakan Hari Kristus Raja Semesta Alam. Perarakan Arka Kristus pada perayaan Hari Kristus Raja Semesta Alam di Kota Ambon sangat istimewa. Arka Kristus yang dibawa mengelilingi Kota Ambon oleh umat Katolik ini juga diikuti dan melibatkan umat lintas agama Sabtu 26 November 2023. Pantauan tribunambon.com, umat lintas agama ikut menyambut dan menjaga keamanan pada prosesi perarakan Arka Kristus. Mulai dari pembukaan pada pukul 9 pagi Sabtu pagi hingga berakhir pada Minggu dini hari. Bahkan umat Kristen Protestan yang diwakili Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM juga diizinkan membawa Arka Kristus mulai dari gedung Gereja Maranatha menuju keuskupan. Selain itu, Tribuners pada perarakan juga dibawa menuju ke sejumlah gereja dalam naungan GPM seperti Gereja Maranatha, Gereja Silo, dan Gereja Rehobot, di mana pada Gereja Maranatha diterima langsung dan ada prosesi pengalungan syal dan doa oleh Wakil Ketua 2 MPH Sinode, Pendeta I.H. Hetarie. Sementara itu, Ketua Panitia Perayaan Kristus Raja, Matias Neis Watungla, mengatakan perayaan Hari Kristus Raja Alam merupakan agenda liturgi Gereja Katolik tiap tahun. Namun di tahun 2023 ini Arka Kristus bisa diarah ke seluruh wilayah di Kota Ambon. Mulai dari Gereja Paroki Santo Yosef menuju kawasan depan Pusat Perbelanjaan Ambon City Center atau ACC, selanjutnya ke Paroki Maria Pinei Halong. Kemudian ke sejumlah paroki lainnya dan singgah ke beberapa gereja di bawah naungan GPM. Lanjutnya keterlibatan umat lintas agama dalam perayaan kali ini sebagai wujud dan upaya memperkuat kedamaian di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon. Kegiatan ini juga menjadi ungkapan syukur bagi Sang Pencipta yang telah menganugerahkan kasih setia, memberikan rahmat, berkat, dan perlindungan terhadap segala aktivitas kehidupan dunia.
Sementara itu, penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengatakan perayaan Kristus Raja Semesta Alam menjadi momentum bagi masyarakat Maluku, khususnya bagi warga Kota Ambon, untuk terus menjaga kedamaian dan toleransi dalam bingkai hidup orang basudara. Untuk diketahui, saat arka tiba di masing-masing gereja akan disambut secara adat. Umat juga memberikan penghormatan, kemudian arka diarah kembali ke gereja paroki Santo Yosef untuk diletakkan di tempat penataan sementara. Yang kedua, pengelusian oleh Ketua Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Minta maaf kalau ada salah. Oke, selanjutnya kita Kita ke berita terakhir, Tribuners. Ricardo Kasman raih Champ of Champ Amboina Road Race 2023, angkat piala bergilir Wali Kota Ambon. Ricardo Kasman, pembalap asal tim mempersatukan, berhasil meraih gelar Champ of Champ Amboina Road Race 2023. Hal itu didapatnya karena meraih akumulasi total poin tertinggi di antara para rider lainnya, yakni 146 poin. Pasalnya dari 8 kategori yang diikuti, Kasman berhasil meraih podium pada 7 kategori berbeda, yakni juara 1 BBK 4L 150cc 2 Mix Expert, juara 1 Matic 131cc TU, juara 1 Matic 155cc, juara 1 Bebek 2L 125cc, juara 4 Bebek 2L 125cc, kemudian juara 2 Sport 140cc non pendingin air, juara 4 Sport 140cc, sedangkan pada kategori Sport 150cc tune up, Kasman pasrah lantaran mesin motornya tiba-tiba mati di lap kedua. Prestasi gemilang yang ditunjukkan menjadikan Kasman layak disebut sebagai rajanya sirkuit non-permanen atau NP, lingkar Stadion Mandala. Kasman mengaku senang meski tidak mendapat juara umum, baik hasil maksimal, ungkapnya saat diwawancarai tribunambon.com. Menurutnya, race kategori sport standar menjadi race yang cukup menantang dan berat. Meski begitu, pembalap kelahiran Kota Masohi masih bisa mengamankan podium 2. Kasman bertekad akan semakin lebih baik lagi ke depannya. Diberitakan sebelumnya, perhelatan Amboina Road Race 2023 telah berakhir Sabtu 25 November 2023. Balapan yang berlangsung di sirkuit non-permanen NP Lingkar Stadion Mandala, kawasan Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mempertemukan puluhan pembalap dari berbagai tim balap di Maluku. Juara umum dengan kategori usia di bawah 20 tahun diraih oleh M. Raihan Hasan. Sedangkan juara umum dengan kategori usia di atas 20 tahun diraih Helmi Leka Tompesi. Sementara Ricardo Kasman berhasil mengumpulkan poin terbanyak, yakni 146 poin. Kasman pun keluar sebagai Champ of Champ Amboina Road Race 2023 dengan memboyong piala bergilir Wali Kota Ambon. Ya pastinya cukup senang walaupun tidak mendapatkan juara umum, tapi puji Tuhan race berjalan dengan baik, hasil maksimal, mungkin kita bisa ketemu di next event, pasti lebih baik lagi. Pastinya sport standar karena memang situ bonusnya cukup besar, persaingannya cukup ketat, ya motor-motor juga semua bagus-bagus, tidak bisa dianggap remeh ya, tapi tadi mainnya dengan maksimal sehingga bisa meraih podium 2.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 November 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.